Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmi Faiz Amrullah dengan NPM 10121257 kelas C7 Manajemen. Kali ini saya akan membahas Syahadatain. Apa sih Syahadatain itu? Syahadatain itu yaitu syarat utama tegaknya syariat Islam. Yang pertama itu ada kedudukan Syahadatain dalam syariat Islam, yaitu rukun pertama dalam rukun Islam. Syahadatain merupakan syariat Islam yang sangat menentukan syariat Islam selanjutnya, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji. Lalu ada perwujudan al-wala dan al-bara. Terdapat pada Quran Surat An-Nahl ayat 36 pernyataan tentang misi para Rasulullah SAW. Dengan al-wala beribadah hanya kepada Allah, dan al-bara menjauhi togut. Lalu ada pada surat Al-Baqarah ayat 256 sampai 257, yaitu tentang kesempurnaan iman, dengan al-wala yaitu beriman kepada Allah, dan al-bara yaitu menolak togut. Lalu ada pengabdian Quran surat Yasin 60 sampai 61 tentang wujud pengabdian, dengan al-walanya yaitu mengabdi hanya kepada Allah, dan al-bara memusuhi setan. Lalu ada pada surat An-Nahl ayat 98 tentang isti'azah, dengan al-wala berlindung hanya kepada Allah, dan al-bara menghindar dari setan. Lalu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 208 tentang kesempurnaan Islam, dengan al-wala memasuki Islam, dan al-bara menolak mengikuti sistem syaitan. Lalu kedudukan syahadatain dalam syariat Islam juga, yaitu ada tujuan akhir proses dakwah. Lalu ada akar Islam atau pohon Islam. Jika akar ibarat tauhid atau akidah, atau bisa disebut syahadatain, pohon sebagai Islam atau ibadah dan syariat, buah sebagai akhlak umat terbaik atau generasi Qurani. Lalu ada pondasi, yaitu bangunan Islam. Lalu ada penjaga fitrah atau God spot. Agar God spot atau kefitrahan itu terpelihara, maka Allah memerintahkan kepada manusia memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang poin kedua, yaitu syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Itu ada dua, yaitu tahapan kehidupan manusia dan sikap manusia terhadap syahadatain. Lalu ada yang ketiga, yaitu hubungan rukun iman dan rukun Islam. Yang pertama rukun iman, yaitu rukun iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya, sedangkan menurut Islam pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian, pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Lalu rukun Islam. Menurut lugat, al-Islam berasal dari kata aslama, artinya patuh, menyerah, tunduk. Orang yang tunduk, patuh terhadap aturan Allah disebut muslimin. Kumpulan muslim yang terkait dengan aturan atau syariat Islam disebut al-muslimun. Terdapat pada Quran surat Al-Hajj ayat 78. Menurut syar'i Islam adalah dinullah. Terdapat Quran surat Ali Imran ayat 19 yang diturunkan melalui wahyu Allah kepada nabinya
dengan melalui perantaran malaikatnya. Sebagai aturan hidup manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat, rukun Islam itu ada 5, yaitu 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji bila mampu. Lalu ada hubungan rukun iman dan rukun Islam. Hubungan rukun iman dan rukun Islam tampaknya terpresentasikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu iman itu dipahami oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menurut Abu Hanifah, iman yaitu berikrar dengan lisan dan meyakini dengan hati. Ikrar semata bukanlah iman, karena orang munafik juga berikrar tapi tidak yakin. Lalu keempat ada fungsi syahadatain. Fungsi adalah kegunaan atau manfaat suatu hal. Fungsi biasanya digunakan untuk kata benda, sedangkan untuk kata kerja, fungsi berarti pengaruh. Maka fungsi syahadatain yang dimaksud dalam risalah ini adalah kegunaan untuk pengaruh pelaksanaan syahadatain terhadap kehidupan seseorang atau individual maupun terhadap kehidupan masyarakat atau sosial. Pertama, fungsi individual. 1. Membebaskan dosa masa lalu. Dan kedua, membebaskan dari segala bentuk penjajahan. Lalu ada fungsi sosial. Yang pertama ada ikatan sosial. Apabila seseorang melaksanakan syahadatain, berarti dia telah mengikatkan diri dengan suatu masyarakat yang bersumber kepada nilai dan aturan Allah, yaitu masyarakat Islam. Lalu yang kedua ada transaksi sosial. Interaksi sosial akan terjadi apabila telah terjadi transaksi sosial. Transaksi sosial adalah perjanjian atau komitmen individu terhadap institusi masyarakat yang telah mapan secara struktural. Transaksi sosial atau kontrak sosial merupakan syarat pertama seseorang agar diterima sebagai anggota atau warga suatu lembaga masyarakat tertentu. Lalu ada interaksi sosial. Di dalam kehidupan masyarakat, interaksi sosial antara kelompok atau perorangan terikat oleh aturan sistem seperti yang dikatakan mutu hari, yaitu suatu masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok manusia yang saling terkait oleh sistem, adat istiadat, ritus-ritus, serta hukum khas yang ada hidup bersama. Setelah seorang muslim memiliki ikatan sosial dengan masyarakat muslim, maka akan terjadi hubungan sosial atau interaksi sosial, baik secara muslim maupun dengan anggota masyarakat non-muslim. Lalu ada kelima, yaitu hakikat syahadatain. Para ulama fikih menyebutkan bahwa syarat sah melaksanakan syariat Islam yang pertama adalah muslim. Seorang dikatakan muslim apabila dia melaksanakan syariat Islam yang diawali dengan pelaksanaan rukun Islam yang pertama. Mengapa kalimat syahadatain dapat mengubah seorang dari kafir menjadi muslim? Karena kalimat ini dapat menentukan seorang masuk neraka atau surga. Apabila seseorang menolak melaksanakan syahadatain, berarti dia dikategorikan sebagai orang kafir, maka nerakalah tempatnya. Sebaliknya, apabila dia melaksanakan syahadatain, berarti dia menjadi muslim. Mungkin materi tentang syahadatain sekian, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.